Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSM Biologi tahun 2019 nomor 21 sampai 30. Ini adalah KSM tingkat kabupaten. Nomor 21, Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 88, dan surat Al-Baqarah ayat 168 untuk makan makanan yang halal dan menyehatkan. Makanan yang sehat adalah yang mengandung gizi seimbang. Dalam melakukan uji kandungan makanan di laboratorium, beberapa kegiatan dapat kita lakukan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dengan menggunakan larutan yodium, maka warnanya menjadi biru kehitaman. 2. Dengan menggunakan larutan biuret, maka terbentuk cincin warna ungu. 3. Dengan menggunakan larutan benedik, dengan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. Dengan kertas HVS akan berubah menjadi transparan. Cara menguji makanan yang mengandung gula yaitu nomor 1 betul. Dengan menggunakan larutan yodium, maka warnanya akan menjadi biru kehitaman. Dan juga 3. Dengan menggunakan larutan benedik dengan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. Jadi jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah yang A. Kemudian nomor 22, Allah melengkapi makhluknya dengan karunia-Nya yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup pada lingkungannya. Alam merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah sempurna seperti dalam firman Allah, surat Al-Furqan ayat 2. Kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan akan mempengaruhi fisiologi makhluk tersebut. Berikut adalah adaptasi fisiologi kelelawar. Berupa kelelawar ini menggunakan bunyi untuk menentukan arah terbang dan menentukan target makanannya, bukan menggunakan indera penglihatan, karena dia mencari makanannya pada saat malam hari. Jadi tidak menggunakan penglihatan, tapi menggunakan bunyi. Nomor 23, dalam surat Al-Isra ayat 79 dianjurkan untuk melakukan sholat malam atau tahajud. Salah satu hikmah melakukan sholat tahajud adalah meningkatkan imunitas tubuh. Berikut ini adalah pernyataan yang benar, kecuali yang D. Dengan tahajud, produksi asetilkolin dan vasopresin meningkat. Ini salah. Tapi dengan tahajud itu hormon kortisolnya meningkat, glukokortikoid meningkat, dan kandungan serotonin, epinefrin, dan endorfin juga meningkat. Nomor 24, hewan akuatik yang hidup di air tawar beradaptasi hidup di lingkungan hipotonik. Hipotonik itu berarti konsentrasinya lebih rendah ya, di sekitarnya konsentrasinya lebih rendah. Sehingga dia akan mengeluarkan cara agar lingkungannya tersebut kembali isotonis dengan tubuhnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan urin lebih banyak dan juga transport aktif garam ke dalam tubuh melalui epitel insang ya. Jadi karena di luarnya itu hipotonik ya, hipotonik itu konsentrasinya lebih rendah, jadi dia berusaha bagaimana caranya agar isotonis kembali. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 25, Allah menyatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini telah tercipta dengan seimbang, termasuk proses-proses dalam tubuh kita seperti pengaturan kadar gula dalam darah. Konsentrasi glukosa darah akan meningkat setelah makan yang merangsang dilepaskannya hormon insulin. Insulin bergerak di dalam darah dan menstimulasi sel-sel tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah sehingga mengurangi konsentrasi glukosa darah. Peristiwa yang digambarkan di atas merupakan contoh dari umpan balik negatif. Nomor 26, dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 disebutkan bahwa Allah lah yang memberikan anak perempuan, anak laki-laki atau menjadikan mandul bagi siapa yang dikehendakinya. Kemandulan dapat disebabkan karena penyakit seperti gangguan folikulogenesis. Gangguan folikulogenesis yang dialami penderita endometriosis merupakan gangguan terhadap pematangan folikel ovarium. Proses ini menyangkut perkembangan folikel primordial menjadi folikel preovulasi yang akan memasuki siklus haid.
Gangguan ini dapat mengakibatkan penderita mengalami kemandulan. Kenapa demikian? Karena ootit yang dihasilkan dalam oogenesis gagal menjalani pematangan, sehingga kualitas ovumnya menjadi buruk. Gitu ya, sehingga tentu saja dia tidak bisa berkembang menjadi janin ya, tidak bisa dibuahi dan berkembang jadi janin. Kemudian nomor 27, dalam memilih makanan, hendaknya kita berhati-hati, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bahwa kita diperintahkan memakan makanan yang halal dan baik, bukan sekedar enak. Jamur Amanita phalloides adalah penyebab utama keracunan jamur, karena bentuknya menyerupai banyak spesies yang dapat dimakan dan rasanya cukup enak. Toksin utama dalam jamur ini dapat menghambat RNA polimerase pada manusia, menyebabkan kematian sel pada organ yang terkontaminasi toksin ini dari sistem pencernaan. Dari organ-organ berikut ini, organ manakah yang paling terpengaruh oleh toksin Amanita phalloides? Organnya adalah hati. Nomor 28, untuk kemudahan manusia, Allah telah menganugerahkan berbagai sistem pada tubuh manusia yang sangat sempurna, sebagaimana sifat dari Allah yang selalu menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Salah satu contoh dari ciptaan Allah pada manusia adalah hormon dan neurotropik. Endorfin adalah analgesik alami yang dilepaskan oleh kelenjar hipofisis dan sel-sel otak lainnya. Setelah mengikat reseptornya dalam sel-sel otak, endorfin mengurangi rasa sakit dan menciptakan rasa euforia. Morfin dapat mencapai efek penghilang rasa sakit yang sama dengan endorfin. Mengapa demikian? Karena berikatan pada reseptor yang sama. Nomor 29, Mustafa dan Aminah adalah pasangan suami istri yang memiliki seorang anak bernama Hamid. Aminah bergolongan darah A, Mustafa tidak tahu golongan darahnya, namun ia mengetahui bahwa bapak dan ibunya bergolongan darah B. Mustafa dan Aminah kebingungan karena anak mereka bergolongan darah O, sehingga menjadi penyebab keretakan keluarga. Aminah berusaha keras untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan berkonsultasi kepada ahli. Alhamdulillah, setelah berkonsultasi dengan teman yang mengetahui tentang genetika, manakah dari pernyataan berikut yang menjelaskan hal ini? Yang pertama, yang A, Aminah bergenotip IAIA dan Mustafa bergenotip IOIO, sehingga anak mereka bergenotip O. Ini salah ya, karena ini IA yang di sini akan bergabung dengan IO di sini. Berarti anaknya nanti akan A gitu ya, golongan darahnya. Kemudian yang B kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang B, Aminah bergenotip IAIO dan Mustafa bergenotip IBIB, sehingga anak mereka bergenotip O. Ini juga tidak tepat ya. Ini kita tuliskan Aminah IA dan IO, si Mustafanya IBIB. Ini akan jadi IAIB, ini dan ini. Kemudian IO-nya akan bergabung dengan IB, jadi IBIO. Ini golongan darah AB, golongan darah B. Yang ini akan jadi golongan darah AB. Kemudian yang ini dengan yang ini akan menjadi golongan darah B. Jadi tidak ada anaknya yang bergolongan darah O. Kemudian yang C, Aminah bergenotip IAIA dan Mustafa bergenotip IBIB, sehingga anak mereka bergenotip O. Ini kita tuliskan lagi IAIA dan IBIB. Anaknya semuanya nanti akan jadi IAIB atau golongan darahnya AB semua. Nah yang D ini betul, ini jawabannya. Aminah bergenotip IAIO dan Mustafa bergenotip IBIO. Sehingga anak mereka berfenotip O. Jadi IAIO, di sini IBIO. Jadi IAIB golongan darah AB, kemudian di sini IA dengan IO golongan darah A. Ini IB dengan IO golongan darah B. Nah, ini IO dengan IO golongan darah O. Jadi ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 30, pernikahan dalam agama Islam diatur dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Si Fulan yang menderita buta warna dan karier terhadap talasemia menikah dengan saudara sepupu perempuan yang mempunyai karier buta warna dan menderita talasemia.
Hasil pemeriksaan USG kemungkinan besar akan memiliki anak perempuan. Berapa persen anak perempuan mereka yang akan karier buta warna dan menderita thalassemia? Oke, kita tuliskan ya, Fulan menderita buta warna. Nah, di sini kita tuliskan Fulan menderita buta warna dan si istrinya itu adalah karier buta warna. Ini ya. Jadi di sini akan ada anak perempuan yang buta warna, karier buta warna, kemudian ada anak laki-laki yang buta warna, dan ada anak laki-laki yang karier buta warna. Di sini ada 1 dari 4 yang karier buta warna. Kemudian yang untuk thalassemia, si Fulan ini karier terhadap thalassemia. Berarti thalassemia itu berhubungan dengan gen perempuan ya. Berarti di sini X-nya yang ada T-nya. Jadi X thalassemia dan Y. Kemudian istrinya adalah thalassemia. Jadi XT. Di sini akan ada anak perempuan yang menderita thalassemia. Ada 2. Dan ada anak laki-laki yang karier thalassemia. Jadi peluang anak perempuan mereka yang akan karier buta warna dan menderita thalassemia adalah di sini 1/4 dikali yang ini adalah 2 kemungkinan dari 4 kemungkinan. Jadi 1/4 kali 2/4 hasilnya adalah 2/16 sama dengan 1/8. Jadi persen anak perempuan mereka yang akan karier buta warna dan menderita thalassemia adalah 1/8 dikali 100%, yaitu 12,5%. Jawaban untuk soal nomor 30 adalah yang A. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang.